Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA dan SMK, di mana saja kalian berada, khususnya siswa-siswi SMA Islam Terpadu Ulil Albab di Batam, kelas 11. Bertemu kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam penyampaian pendidikan agama Islam. Pertama sekali kita sanjungkan puja dan puji kehadapan Allah. Alhamdulillah masih diberikannya kita kesehatan, masih diberikannya nikmat iman dan juga nikmat-nikmat lainnya. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda sekalian yang dirahmati Allah SWT, adapun bahasan bab kedua, toleransi dan menghindari diri dari bahaya tindak kekerasan. Yang kita bicarakan adalah bagian A-nya, yaitu toleransi. Toleransi ini diawali dari surat Yunus, yaitu ayat 40 dan 41. Jadi agar Ananda tulis dengan baik beserta artinya, kemudian baca dan hafalkan. Ayat itu berbunyi, wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini menggambarkan bahwasanya di dunia ini cuma ada dua kelompok manusia, kelompok beriman dan kelompok yang tidak beriman. Yang beriman itu disebut dengan muslim, sedangkan yang tidak beriman disebut dengan kafir. Walaupun di negara kita sebagai wujud toleransi, maka mereka disebut dengan non-muslim. Jadi siapa saja yang tidak beragama Islam disebut dengan non-muslim. Bagaimana posisi orang beriman dengan orang yang tidak beriman? Allah memberikan hidayah hanya kepada orang beriman. Nikmat di dunia ini berupa rezeki, fasilitas hidup diberikan Allah di dunia ini kepada dua kelompok manusia ini, beriman ataupun kafir, tetap diberi. Bahkan sebuah hadis Rasul menyatakan bahwasanya nikmat dunia ini yang cuma 1% diberikan oleh Allah kepada semua makhluk di dunia ini, beriman ataupun kafir, sehingga menikmati semuanya berupa rezeki, fasilitas hidup, kesenangan-kesenangan lainnya, itu baru 1% kata Rasulullah. Sedangkan nanti di akhirat 99% nikmat itu diberikan kepada orang beriman saja. Nah, ini menggambarkan bahwasanya semua makhluk Allah itu mendapat rezeki di dunia ini. Tapi ada makhluk yang lebih dari itu yang disebut dengan orang beriman. Iman itu karena hidayah dari Allah SWT. Dalam surat Yunus juga yang ayat 41-nya, Allah berfirman, wa in kazzabuka wa kulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma ta'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah,
bagiku pekerjaanku, bagiku pekerjaan, bagimu pekerjaanmu, bagiku amalku, bagimu amalmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi mau beriman ataupun tidak itu urusan Allah. Yang penting seorang mukmin itu dia menampakkan dirinya sebagai orang beriman, ya. Andai kata mereka tidak beriman pun nggak apa-apa, sebab amal kita ya untuk kita, dan amal dia, pekerjaan dia untuk dia. Jadi segala kebaikan yang kita lakukan itu untuk kita, begitu juga semua kebaikan yang dilakukan untuk dia. Jadi artinya masalah iman itu memang berbeda, ya, membedakan antara seseorang dengan lainnya, tidak bisa disatukan. Sisi yang berbahagia. Nah, itulah posisi iman. Nah, kita sebagai orang beriman terhadap orang yang tidak beriman pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, artinya yang non-Muslim, kita toleransi. Kenapa? Tadi Allah juga begitu, tidak memaksakan. Nah, orang siapa beriman, berimanlah, yang mau kafir, kafirlah. Ya. Nah, suatu ketika datang orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, ya Muhammad, bagaimana kalau umpamanya 1 minggu kamu beriman kepada Tuhan kami, ikut menyembah Lata, Uzza, Manata, dan Hubal? Nah, kemudian 1 minggu juga kami datang kepadamu, ke masjidmu, ke Ka'bahmu. Artinya ganti-gantian. Kita bertoleransi. Tadi ya. Maka Rasul mengatakan, langsung turun firman Allah dalam surah Al-Kafirun, yaitu surat 109. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, langsung Allah mengatakan, katakanlah hai orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Sampai akhir ayat. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun bukan penyembah apa yang aku sembah. Sampai di akhir ayat dikatakan, lakum dinukum waliyadin. Agamaku untukku, agamamu untukmu. Jadi kalau kalian ingin beribadah menurut agama kalian, terserah, beribadahlah. Kami tidak akan mengganggu. Begitu juga kami akan beribadah menurut keyakinan kami, kalian jangan ganggu. Ini toleransi. Membiarkan orang dengan keyakinannya dan juga tidak diganggu, lalu membiarkan kita dengan keyakinan kita dan jangan diganggu. Itu makna toleransi. Tapi kalau kita campur aduk dengan agama lain, itu bukan toleransi namanya. Ya. Seorang muslim merayakan hari raya Islam, boleh, silahkan. Agama lain merayakan hari agama mereka, silahkan. Tapi kalau andai kata muslim ikut merayakan juga hari Natal, ikut juga merayakan yang ada di agama Hindu, Buddha, atau agama yang lain, itu bukan toleransi namanya, tapi campur aduk akidah. Ini yang merusak kehidupan bertoleransi. Itu makna toleransi. Nah, kita berlapang dada, bertoleransi, kita dan agama kita laksanakan semuanya, mereka dan agama mereka laksanakan semuanya, jangan saling mengganggu. Apa tujuan dan manfaat toleransi? Pada dasarnya tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam hidup bermasyarakat yang majemuk dan beragam. Di antara manfaatnya ialah meningkatkan persaudaraan. Kita sama-sama ya, sebangsa setanah air, walaupun beda agama, ya silakan. Dia dengan agama dia, kita dengan agama kita. Tidak saling usik. Ini meningkatkan rasa persaudaraan. Yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme. Itu rasa kebangsaan kita. Kita bangsa Indonesia, sama-sama bangsa Indonesia, walaupun beda agama. Dan juga akan meningkatkan kekuatan dalam iman kita masing-masing.
iman kita semakin kokoh, iman mereka juga mungkin semakin kokoh ya dengan kondisi ini, dan memudahkan mencapai kata mufakat karena kita tidak membicarakan masalah agama ya, ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Sehingga bisa untuk mufakat seia sekata. Yang kelima, memudahkan pembangunan negara, karena negara dan bangsa kita yang luas, yang besar ini tidak bisa dibangun oleh orang Islam sendiri. Kita butuh juga bantuan dari saudara-saudara kita ya, yang beragama lain, yang non-muslim. Jadi untuk kepentingan bangsa dan negara, kita membangun bersama-sama dengan ya kemampuan masing-masing, keahlian masing-masing. Jadi ini manfaat daripada toleransi itu. Sekali lagi siswa sekalian, toleransi itu ialah membiarkan kita dengan agama kita jangan diganggu, dan mereka juga dengan agama mereka, keyakinan mereka jangan diganggu. Silakan berkembang masing-masing. Ingat kata kuncinya adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Mudah-mudahan toleransi tetap berjalan di negara kita dengan sebaik-baiknya, dengan agama yang beragam, suku bangsa yang beragam, tapi kita bisa ya membangun bangsa negara ini ya, tetap mempertahankan NKRI. Siswa sekalian yang dirahmati Allah SWT, dukung channel pendidikan dan dakwah, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.